Perang Boxer merupakan kelanjutan dari konflik Perang Candu yang terjadi dari tahun 1839 hingga 1842. Konflik ini masih berhubungan dengan perlawanan rakyat China dalam mengusir imperialisme negara-negara Barat dan Jepang. Perang Boxer juga merupakan suatu bentuk pemberontakan yang dipelopori para petani dari China bagian utara. Mereka bertekad untuk membersihkan pengaruh negara-negara Barat, baik dari sektor politik, agama, perdagangan, dan teknologi, karena rakyat China saat itu menganut kepercayaan terhadap Konfusianisme. Konfusianisme adalah bagian dari filsafat China yang menyangkut bidang Feng Shui, kebudayaan, adat, dan filsafat. Kepercayaan ini muncul di abad ke-6 sebelum Masehi dan diajarkan oleh seorang guru bernama Konfuse. Tetapi kepercayaan Konfusianisme dilarang oleh penguasa Barat di China pada saat itu. Hal ini membuat rakyat China marah dan bersatu untuk menegakkan kepercayaan nenek moyang mereka kembali. Awal mula Perang Boxer terjadi pada bulan November 1899 ketika sejumlah petani memulai aksi pertama mereka dengan menyerang orang-orang Barat yang sedang membangun jalur kereta api dan juga orang Kristen yang dianggap berpihak kepada negara Barat di China. Selain itu, muncul organisasi yang bernama Yihejuan atau Liga Keselarasan dan Keadilan, merupakan gerakan besar yang beranggotakan 50.000 hingga 100.000 orang. Organisasi ini sangat membenci kekuasaan asing dan juga pemerintahan dinasti Qing. Para petani yang telah melakukan aksi penyerangan kemudian bergabung ke dalam organisasi Yihejuan karena mereka merasakan adanya kesamaan paham. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi Yihejuan yang semula melawan dinasti Qing berubah pandangan saat Maharani Cese, penguasa dinasti Qing, merangkul sekaligus memberi dukungan kepada mereka supaya fokus melawan pengaruh Barat saja dan berhenti menyerang pemerintahan dinasti Qing. Dengan dirangkulnya organisasi Yihejuan, sempat terjadi ketidaksepahaman di dalam tubuh pemerintahan dinasti Qing karena Yihejuan sudah pernah berani melawan pemerintahan dinasti Qing, tetapi melihat situasi yang semakin darurat dengan datangnya bala tentara dari negara-negara Barat yang mengepung kota Beijing, membuat pemerintahan dinasti Qing menjadi tidak punya pilihan selain merangkul organisasi Yihejuan untuk mempertahankan wilayah kota Beijing dan kota lainnya dari cengkeraman negara Barat. Pada tahun 1900, organisasi Yihejuan melakukan serangan ke kota Beijing sebagai bentuk deklarasi mereka untuk melawan tentara-tentara negara Barat. Serangan ditujukan dengan membakar kedutaan besar Inggris, Jerman, dan juga membunuh seorang wakil dari Jepang. Dalam setiap aksi penyerangan, organisasi Yihejuan tidak pernah sama sekali menggunakan senapan, bom, ataupun meriam. Mereka mempersenjatai diri dengan pedang, tombak, dan kemampuan bela diri. Alasannya karena mereka menganggap senjata api adalah produk Barat yang harus dilenyapkan dan tidak boleh digunakan pribumi China. Ditambah lagi, beberapa anggota Yihejuan juga menguasai ilmu kebal senjata tajam dan peluru tradisional China. Pada bulan Juni 1900, organisasi Yihejuan menyerang provinsi Shandong dan Shansi dengan mentargetkan orang China Kristen dan berpakaian ala orang Barat.
Serangan mematikan tersebut mengakibatkan 230 orang terbunuh. Kota Beijing juga berhasil dikepung oleh organisasi IHJuan selama 55 hari. Dan pada hari berikutnya, pasukan aliansi 8 negara barat mendatangkan sejumlah 20.000 orang pasukan yang ditugaskan untuk memadamkan perlawanan organisasi IHJuan. Anggota organisasi IHJuan maju menyerang ke dalam barisan pertahanan pasukan barat. Namun, ternyata senapan mesin sudah menunggu dan memuntahkan peluru yang menghabisi para anggota IHJuan, dan mereka pun akhirnya berguguran satu persatu. Setelah dipukul mundur, pasukan Jepang menyerbu masuk ke dalam benteng kota Beijing yang dikuasai organisasi IHJuan. Pertarungan jarak dekat antara bela diri kungfu melawan senapan pun terjadi. Banyaknya anggota IHJuan yang terbunuh membuat sisa-sisa anggota lainnya berlarian melarikan diri, dan kota Beijing pun dikuasai oleh pasukan barat dan Jepang. Pada 7 September 1901, langkah negosiasi pun ditempuh untuk menghentikan kekacauan di seluruh negeri melalui protokol Boxer. Pemerintah dinasti Qing dijatuhi sanksi yang sangat besar, yaitu membayar sebesar 450 juta tael perak kepada negara barat dan Jepang. Protokol ini juga sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial negara China pada masa itu. Setelah kekalahan berturut-turut melawan pasukan barat, ditambah beban sanksi yang sangat besar, membuat rakyat China jatuh miskin. Pemerintahan dinasti Qing menjadi semakin lemah, bahkan tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Dari cerita perang Boxer ini, kita bisa melihat titik balik dalam sejarah kekaisaran China dan perlawanannya terhadap imperialisme negara barat. Perang ini juga menarik perhatian banyak pihak, karena dari perang inilah kita bisa melihat suatu sistem kerajaan yang berkuasa di China selama lebih dari 4 milenium dan 13 dinasti harus berakhir secara tragis. Selain itu, perang Boxer juga membawa pengaruh besar dalam bidang disiplin ilmu bela diri kungfu tradisional China. Kungfu adalah jenis bela diri yang terus berkembang pesat dari zaman ke zaman. Pria, wanita, tua, muda, dan anak-anak semua berlatih kungfu. Yang membedakannya hanyalah penggunaannya saja. Di era modern, kungfu sudah tidak lagi digunakan dalam suatu peperangan, melainkan kungfu menjadi cara seseorang untuk membela diri dari serangan yang membahayakan dan sebagai olahraga untuk melatih kebugaran. Demikianlah sekilas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.